Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fibri Amila Syaputri dengan NPM 2413034038. Di video kali ini saya akan membuat tutorial digitasi. Saya akan mendigitasi Kota Metro. Jadi menggunakan aplikasi atau software ArcGIS. Nah, jadi apa sih itu digitasi? Jadi digitasi itu merupakan proses mengubah peta analog atau peta raster menjadi data digital berupa titik, garis, dan poligon yang dapat diolah dalam sistem informasi geografis. Nah, karena saya di sini akan mendigitasi kota metro, jadi yang saya gunakan adalah poligon. Nah, pada tutorial ini, peta dasar yang saya gunakan adalah peta raster berformatif yang berfungsi sebagai acuan dalam proses digitasi nanti. Nah, melalui video ini kita akan mempelajari langkah-langkah pembuatan peta digitasi kota metro secara bertahap, mulai dari menentukan titik ikat koordinatnya, terus kemudian digitasinya, kemudian cut polygon tools untuk memisahkan antar kecamatan yang ada di kota metro, lalu yang hingga menghasilkan peta digital atau wilayah administrasi kota metro yang siap digunakan untuk keperluan informasi. Jadi kita langsung saja ke tutorialnya. Nah, di sini langsung saja kita buka aplikasi ArcGIS-nya, di mana saat dibuka kita pilih yang project kosong, jadi ini kita cancel aja. Nah, pilih terbuka project kosong seperti ini. Langkah pertama kita akan mengubah koordinatnya menjadi Indonesia Datum 1974. Caranya dengan klik kanan pada layar sini. Klik kanan, kemudian Properties. Lalu kita pakai yang Indonesia Datum 1974. Nah, kalau misalnya belum ada, teman-teman bisa cari di folder ini Geographic Coordinate System. Kemudian, karena Indonesia berada di benua Asia, kita klik 2 kali di yang Asia. Cari yang Indonesia Datum 1974. Klik sekali lalu oke. Nah, nanti di pojok kanan bawah itu berubah menjadi decimal degree. Nah, langkah selanjutnya kita akan memasukkan peta dasarnya tadi. Caranya dengan klik add data ini. Kemudian connect to folder, cari folder di mana kalian menyimpan peta dasar tadi. Sini saya sudah menyimpannya. Klik aja, kemudian klik oke. Lalu ini kita klik sampai muncul di sini. Kemudian add. Ini kita hias aja. Oke. Muncullah peta wilayah kota metro ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan menentukan titik ikat 4, ada 4 titik ikatnya di sebelah kiri sini, kemudian kanan, terus kanan bawah, kemudian kiri bawah. Nah, ini kita carinya tuh yang paling luar dari wilayah kota metro ini. Nah, jangan sampai nanti itu kita titik ikatnya itu memotong dari wilayah metronya ini. Jadi kita pakai yang paling luarnya. Nah, di sini ada di pojok kanan, pojok kiri atas yang pertama ya. Nah, itu berada di sini. Karena kalau misalnya kita pakai yang ini, nah ini kan garisnya itu masih garis yang ini tuh di luarnya situ masih ada wilayah metro, jadi kita jangan pakai ini. Jadi pakai yang paling luar sini. Nah, ini kan kalau lurus ke bawah itu udah sebagian sebelah sini itu udah memasuki kota metro semuanya gitu wilayahnya. Kita pakai yang ini, kita cari titik ikatnya. Yang pertama harus urut ya teman-teman. Nah, di sini yang pertama, terus nanti yang kedua di sebelah sini, terus yang ketiga di bawah, itu kan. Kita cari dulu yang paling pertama ini. Di zoom aja. Udah ketemu titik ikat seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita akan masukkan koordinatnya pakai yang add control points di georeferencing. Kalau misalnya teman-teman belum ada tools georeferencing, bisa klik customize yang ini. Kemudian toolbars. Nah, cari georeferencing terus di checklist aja. Di sini saya sudah ada, jadi sudah di checklist. Add control points tadi, diklik, kemudian ini kita taruh di tengah-tengah seperti ini. Klik kiri, kemudian klik kanan. Kiri, kemudian kanan. Lalu input X dan Y. Nah, X-nya itu adalah 105.2500. Kemudian Y-nya
-5,040. Nah, ini kalau misalnya hilang, tenang aja, tinggal di zoom to layer, ini klik kanan terus zoom to layer. Oke, nah ini akan muncul plus terus angka 1, berarti ini koordinat yang pertama. Ini. Nah, kenapa tadi saya memasukkan X-nya itu 105 derajat, kemudian yang Y-nya itu -5, itu dilihat dari bridge-nya ini, koordinat yang ada di atasnya seperti ini, terus kemudian di sini kan dia titik potongnya di sini, jadi ngikutin yang di sini. Nah, kita langsung yang kedua, titik yang kedua, ini paling ujungnya ya, ujung kanannya. Sama seperti tadi, klik kiri satu kali, klik kanan satu kali untuk X dan Y. X-nya 105 3700. Minus 5 040. Lalu yang ketiga berada di bawah sini. Ya, klik sama seperti tadi, klik kiri satu kali, kanan satu kali, klik X dan Y. Ini plus 5 3700, kemudian ini minus 5 1900. Oke, kita cari di sebelah kiri lagi. Ini klik kiri satu kali, kanan satu kali, plus 5 25 ya, 25 minus 5 9. Nah, ini sudah sejajar 1, 2, 3, 4. Teman-teman kalau misalnya mau menentukan 4 ini itu harus sejajar ya. Harus urut gitu maksudnya. Di sini 1, terus kemudian ke sini 2, 3, 4. Jangan sampai kayak 1 di sini. Udah nanti di sini kan 1, terus masukin yang keduanya tuh di sini. Nah, jangan sampai seperti itu karena nanti dia miring, rusak petanya itu. Jadi nggak kebaca. Nah, jangan juga kalau misalnya 1 di sini terus nanti yang di bawahnya itu malah di sini. Sama aja nanti miring dia jadinya rusak. Nah, langkah selanjutnya adalah klik georeferencing ini, kemudian klik update georeferencing. Sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah membuat layer shape filenya. Caranya klik katalog, atau kalian belum ada katalog di sini, bisa pakai yang di sini, katalog ini. Nah, lalu cari folder untuk di mana kalian untuk menyimpan data-datanya dari peta ini. Di sini saya sudah ada. Kalau belum ada bisa dicari di connected folder dan cari foldernya. Oke. Nah, foldernya itu kita klik kanan, kemudian new, lalu save file. Kita akan buat save file baru, namanya kita kasih nama kemudian fitur type-nya ini pakai yang polygon karena kita akan membuat save file yang SHP baru gitu teman-teman. Dari wilayah metro jadi pakainya polygon. Kalau misalnya teman-teman kayak membuat peta persebaran masjid atau peta persebaran suatu tempat gitu kan pakai titik koordinat kan sebarannya. Nah, itu pakaian poin. Jadi nanti ada SHP yang data raster itu pakai yang poin. Nah, polyline ini biasanya untuk jalan, untuk sungai. Kita pakai yang polygon. Kemudian koordinat sistemnya kita ubah, kita edit, cari yang Indonesia datum 1974. Kalau misalnya belum ada, bisa cari yang seperti tadi. Lalu diklik OK. Kemudian, oke.
Nanti akan muncul layers baru seperti ini, Polygon Metro. Langkah selanjutnya adalah klik editor, kemudian start editing. Nah, ini editingnya udah hidup ya. Langkah selanjutnya adalah klik create features. Misalnya belum ada, itu klik editor ini, kemudian editing windows, kemudian klik create features. Lalu Polygon Metro ini kita klik, kemudian construction tools-nya pakai yang polygon. Nah, di sini kita akan memulai digitasi dari wilayah metronya. Di sini kalian cari yang paling luar ya, garis yang paling luar, terserah mau di mana. Di sini saya pakai yang paling bawah. Maksudnya mau mulai dari mana gitu. Di sini saya pakai yang paling bawah sini. Nah, kita zoom sampai tercukupi lah teman-teman. Karena kalau misalnya terlalu zoom in, terlalu kayak gini, gitu teman-teman, nanti dia pas ngepoligonnya itu tuh nggak sejajar sama garis ininya, garis dari garis luar atau garis batas dari metronya ini. Karena kalau misalnya nanti dia nggak sesuai sama ini, berarti nanti petanya itu jadi salah. Makanya jadi salah gitu kan, luasnya itu nggak benar atau sangat-sangat berbeda gitulah dari yang data realnya. Nah, jadi saya zoom segini udah cukup. Kemudian kita klik yang item-itemnya ini, kita akan mendigitasi atau membuat garisnya itu di item-itemnya ini. Nah, klik kiri, ini udah kita mulai, mari kita mulai digitasinya. Nah, seperti ini. Memang agak lama, karena memang harus hati-hati teman-teman. Dalam mendigitasi itu tuh harus hati-hati supaya luas wilayahnya atau bentuk kota metronya itu tuh benar dan sesuai dengan data yang real, seperti di lapangan gitu. Nah, ini teman-teman bisa langsung aja untuk klik banyak-banyak pokoknya tuh sesuai garis luarnya ini sampai nanti itu ketemu lagi di sini, ya kan? Nah, nanti itu kan ke sini 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 pokoknya di apa namanya itu di poligonin sampai nanti ketemu lagi di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman salah klik gitu kan, misalnya salah nih sini, itu bisa di Ctrl Z aja, bisa diundo. Kecuali kalau misalnya dia keklik 2 kali itu harus ulang lagi digitasi dari awal. Jadi jangan sampai keklik 2 kali karena bisa ngulang lagi. Jadi kita langsung saja digitasi seluruh wilayah metro ini. Nah, baik teman-teman, ini sebentar lagi digitasi wilayah metronya sudah selesai. Ini kalau misalnya sudah bertemu di awalannya tadi, itu bisa langsung diklik 2 kali aja, klik kiri 2 kali. Kita lihat. Nah, ini sudah full wilayah metro ya teman-teman, seperti ini. Sudah jadi digitasi dari wilayah metronya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan memisahkan antar kecamatan yang ada di kota metro ini. Caranya adalah, oh ya, ini tadi belum disimpan, kita save edit dulu. Editor, save edit. Kemudian stop editing boleh. Kita langsung aja ke ulang lagi start editing. Kemudian kita ke editor tadi, ke cut polygon tools. Nah, ini aja. Bagian ini. Terus kita ini di
diklik dulu, kemudian klik pada peta. Nah, ini sudah sampai biru-biru seperti ini. Kemudian kita klik dulu cut polygon toolsnya. Nah, baru setelah itu, oh ya, ini di transparansi dulu biar colornya boleh jadi no color. Oke, biar kelihatan nanti kita akan ngepoligon dari kecamatannya ini. Jangan lupa ini selalu diklik dulu petanya. Sudah seperti itu, cut polygon tadi diklik, kemudian kita cari, misalnya kita mau ngepoligon yang metro utara ini dulu kan. Nah, berarti kita akan mendigitasi yang ininya garis-garis seperti ini. Nah, kita mulai dulu dari boleh sebelah sini atau boleh sebelah sini, pokoknya itu dari dekat garis biru yang ini. Kita zoom, kemudian, nah ini diklik kiri dari luar juga boleh, dari luar dulu seperti ini. Kemudian diklik yang birunya ini, kita langsung aja digitasi si kecamatannya ini. Ikutin aja dari garis-garisnya ini sampai nanti berakhir di sini. Nah, ini saya udah hampir mendekati titik biru yang ini. Kita klik di titik birunya, di garis birunya ini, klik 2 kali. Kita zoom out. Jadi kan dia terpisah gitu. Ini sudah terpoligon yang kecamatan Metro Utaranya. Kemudian kita akan melanjutkan mempoligon yang sebelah sini. Nah, jadi, oh ya, ini di save dulu, boleh di save dulu. Nah, jangan lupa, kalau misalnya mau nge-cut polygon lagi, itu jangan langsung di-cut dulu, teman-teman. Jadi, dipilih dulu. Nih kan ada edit tool yang tadi. Nah, dipilih dulu petanya. Nah, wilayah mana yang mau di-cut? Di-cut polygon. Jadi, dipilih dulu. Jangan sampai yang, misalnya sebelah ini kan udah di-cut nih. Nah, kita pilihnya sebelah sini. Nah, nanti dia nggak jadi. Jadi, pilihnya yang sebelah sini dulu, yang sisanya gitu. Klik lagi yang cut polygon tools. Kita lanjut lagi dari sama seperti tadi, dari luar garis biru. Sebelah sini kan. Sini. Di klik kiri kan, terus di klik di sama seperti tadi, digitasi sampai akhir, sampai seluruh wilayah ini itu terdigitasi gitu ke poligon. Terus sampai sini ya. Oke, di sini udah mau hampir menuju garis birunya. 2 kali sama seperti tadi. Kita lihat. Nah, ini sudah terpoligon yang sebelah sini juga. Kita save edit aja. Selanjutnya itu sama aja kayak tadi. Di mana wilayah yang mau di poligon kan, di cut poligon, itu harus diklik dulu wilayahnya seperti ini. Misalnya tadi itu kan masih ini yang kena. Sekarang sama caranya seperti tadi. Yang cut polygon ini kita aktifkan, kemudian cari garis paling luar, diklik, terus tuh klik kiri, terus tuh di polygon di cut semuanya ini. Nah, kemudian nanti kalau misalnya udah, itu ulang lagi, sama lagi, diklik dulu petanya, kemudian di cut polygon, terus di luar sini, kemudian kalau di polygon lagi sampai terakhir di sini.
bikin yang di atas ini dulu. Ini di luar. Itu aja, terus sama polanya seperti yang tadi. Lihat hasilnya. Nah, ini bahwa ini sudah di meset dulu. Kemudian di save, kita stop editing. Ini udah kita cut polygon semua ke 55 kecamatannya. Caranya kalau misalnya mau lihat udah benar-benar cut polygon, itu adalah lihatnya di open attribute table di polygon metro ini, klik kanan, kemudian open attribute table. Nah, lalu kita klik tiap kolomnya ini. Ini berarti udah, kalau misalnya udah memang benar bentuknya seperti ini, berarti udah benar ya. Ini berarti metro selatan, kemudian kolom yang ini berarti metro utara, kolom yang ini berarti metro barat, lalu yang kolom yang ini metro tengah, metro pusat maksudnya. Kemudian yang ini berarti metro timur. Nah, dan tidak ada seperti poligon aneh atau poligon siluman gitu kan. Nah, lalu kita akan memberi label dari tiap kecamatan ini. Misalnya kan ini metro utara, nanti kita tambahkan kolom kecamatannya sendiri-sendiri. Nah, caranya kita klik table option ini, add field-nya, ini kemudian klik add field. Nah, namanya yaitu kecamatan, tipenya itu yang teks. Oke, muncullah dia kolom baru seperti ini. Nah, ini akan kita isi sesuai dengan nama kecamatannya. Ini karena Metro Selatan berarti ini kita namai jadi Metro Selatan. Ini jangan lupa untuk mengaktifkan editornya. Editing dulu, baru dia bisa keisi. Ini kita 2 kali. Kita isi menjadi Metro. Dan ini juga. Jadi ini Metro Utara. Kemudian yang ini Metro Barat. Lalu yang ini Metro Pusat. Ini Metro Timur. Ini terisi semua. Kita stop edit, lalu stop editing. Nah, setelah itu kita akan ini di close saja. Setelah itu polygon metro ini kita klik kanan, kemudian properties. Kita akan memunculkan label setiap kecamatan sama warna dari tiap kecamatannya juga. Ini di properties tadi, di simbologi, klik kategoris, kemudian value field-nya yang kecamatan, add values. Nah, ini warnanya boleh teman-teman setting sendiri, mau di warna yang mana. Ini juga boleh. Nah, di sini saya pakai warna ini. Kemudian klik, kita pergi ke labels, label features in this layer-nya kita checklist, kemudian label field-nya yang kecamatan. Nah, ini teksnya terserah teman-teman masing-masing. Sini saya pakai yang Times New Roman fontnya, ukuran as yang bold. Coba kita apply dulu seperti apa. Ini kegedean ya teman. Nah, menurut saya itu udah cukup. Kita oke saja. Nah, ini yang layer stripnya ini bisa di unchecklist. Jadi ini dia sudah hampir jadi. Teman-teman boleh menambahkan jaringan jalan ataupun jaringan sungai. Di sini saya mau menambahkan dari jaringan jalan dan jaringan sungai ataupun sungai, kalau misalnya ada nanti di wilayah kota metro ini. Nah, cara mendapatkan SHP jaringan jalan ataupun sungai ataupun yang lainnya itu bisa teman-teman download di Lapak GIS. Nah, teman-teman search aja Lapak GIS, terus
keywordnya itu adalah download peta RBI atau rupa bumi Indonesia Kota Metro Provinsi Lampung. Nah, ini kan saya udah ada. Kemudian ini bisa di-download. Terus nanti udah ada kan SHP-nya. Sini saya udah mendownloadnya. Caranya untuk menambahkannya itu klik add data. Kemudian cari ke folder di mana kalian mengumpulkan SHP tersebut. Nah, ini saya mau menambahkan yang jalan PMLN 50. Ini sudah terbentuk karena ini kayak jalannya itu masih di luar-luar gitu. Kita akan flip supaya jaringan jalan ini hanya terfokus yang ada di kota metronya aja. Caranya adalah, ini kita tambahin dulu ya. Ini kan udah jalan. Kemudian kalau misalnya mau ada sungainya, itu ada nih, ini. Kita lihat lagi. Sudah. Caranya untuk mengklipnya yaitu klik geoprocessing dan klip. Oke, input featuresnya pakai yang jalan. Nah, klik featuresnya pakai yang Polygon Metro. Nah, output feature classnya ini di sini. Set. Oke. Kita tunggu. Nah, di sini kan dia lagi memproses klipnya. Tunggu sampai dia terklip. Oke, ini udah. Coba kita unchecklist yang lama. Nah, jadi dia udah terpotong ya, udah pas ke wilayahnya yang ini. Gitu juga sama yang sungai, gitu juga sama seperti tadi. Dia processing, clip, input featuresnya yang sungai, kemudian clip featuresnya yang Polygon Metro. Ini kita oke. Nah, ini kita unchecklist. Oke. Kemudian jalan ini kita klik kanan, kemudian properties. Mau merubah simbol atau warnanya jalan ini kan tadi. Di simbology, klik kategoris. Value field-nya yang remark. Nih, kemudian add values. Udah, oke aja. Jadi seperti itu. Atau teman-teman kalau misalnya mau ganti warnanya juga bisa. Mungkin nggak warna ini ya. Warna ini mungkin ganti warna hitam. Warna coklat. Mungkin biar nggak terlalu rame. Agak stop. Terus ini kita kasih
0,5 aja. 1. Colornya. Ini sama juga 0. Nah, sungainya bisa klik kanan, kemudian properties. Di simbologi, kategoris, nama biji, terus add values. Nah, ini ada apa namanya ini? Nama-nama sungainya dari tiap ini pakai warna biru aja kali. Karena kan biasanya sungai itu kan identik air ya, jadi kita pakai warna biru aja. Masuk boleh. Karena itu warna biru, jadi ini jangan kita pakai warna biru, kayak warna ini aja. Green. Ya. Ganti ini garis lainnya ukuran 0,1 aja. Ke kanan, property for all symbol. Oh, nggak usah, kayak gini aja. Oke. Nah, ini garis batas kecamatannya ini bisa kita atur ya. Ini klik aja 2 kali, kemudian edit simbol, outline, pakai yang nah ini nih, dash with 3 dots. Kayak ini. Ininya sekitar 0,5. Oke. Oke. Sama ini juga. Simbol, outline. Ini di sini. Itu satu aja. Nah, lanjut kita bisa lanjut ke
layout teman-teman. Jadi di layout nanti kita akan menambahkan komponen-komponen peta seperti judul peta, kemudian legenda, insert, hingga ini menjadi peta wilayah administrasi yang sempurna gitu dengan layout tadi. Nah, cara melayout itu adalah klik file pojok kanan yang ini. Klik file. Kemudian page and print setup. Size-nya ini biasanya saya pakai yang A4. Kemudian landscape disesuaikan aja. Landscape terus scale map-nya jangan lupa di checklist. Kemudian oke. Lalu ada di pojok kiri bawah ini, klik aja yang ini ada layout view. Nah, ini kan di seperti ini. Nah, kenapa ini petanya nggak muncul? Jadi layersnya ini kita ubah lagi jadi Indonesia datum biar petanya muncul. Klik lagi. Munculkan ya. Ini di zoom to layer aja biar terlihat. Nah, ini kita taruh di sini. Oke, kita buat garis tepinya dulu. Garis tepi di sini caranya ke drawing di toolbar drawing ini. Kalau misalnya kalian belum ada, caranya sama di customize terus nanti toolbar ada yang draw. Tinggal cek saja. Ini ada yang kotak ini namanya rectangle. Kita klik, kemudian kita seret sesuai feeling aja. Yang penting rapih gitu teman-teman. Jangan sampai keluar dari garis yang ini. Nanti kalau misalnya dia di ekspor ke JPG, format JPG atau di print garis ini nanti malah nggak ada. Jadi jangan juga pas di sini nanti sama aja dia nggak ada. Jadi di dalam dari garis yang layout ini. Nah, ini nggak kelihatan. Jadi kita klik kanan, properties, fill colornya no color, outline colornya warna hitam, outline satu. Setelah itu ini kita pasin jadi pasin dulu. Serapi kalian lah pokoknya. Gimana rapinya? Ya, ini mungkin skalanya biar kita atur aja. Ini 1/90.000 gitu. Oke, pas. Gini aja. Nah, selanjutnya kita akan membuat garis tapi buat komponen-komponen petanya di sebelah sini. Mungkin di sini ya. Guys, ke kanan properties, fill colornya, outline colornya putih, outline widthnya 1. Setelah itu kita akan menambahkan grid dari petanya. Klik petanya sampai petanya klik, kemudian klik kanan, lalu properties. Nah, di bagian grid, terus new grid, dan next. Lalu ini kita ubah jadi 0. Ini juga 0. Minusnya kita ganti 2. Kita ganti 2. Terus next, finish. Oke. Ini saya udah cukup. Nah, tapi kan kita harus merapihkan gridnya juga ya. Di kanan lagi, terus properties. Kemudian ini properties lagi. Lalu line interval. Nah, ininya yang fontnya kita samain aja semuanya jadi Times New Roman.
Mungkin ukuran 7. Nah, jangan lupa vertical labelsnya yang left sama right-nya di checklist diaktifkan biar ininya tuh nanti kan miring gitu. Kita apply dulu. Oke, udah cukup. Oke. Nah, gridnya udah muncul. Lalu komponen peta itu tuh nanti ada judul peta, kemudian arah mata angin, skala angka sama skala bar, kemudian nanti di sini ada legenda, lalu insert petanya, kemudian ada nama penulis sama boleh kalau dipakai logo juga boleh. Nah, di sini dalam layout peta itu, hal yang paling dinilai atau dilihat itu adalah kerapian dan benarnya gitu kan. Kerapian ini dilihat dari kreativitasnya kalian masing-masing. Dimana dalam pembuatan peta itu kan layoutnya itu mungkin biar lebih enak dilihat gitu kan. Buatnya itu serapih mungkin gitu teman-teman. Nah, di sini kalau misalnya naruh judul itu ini ada di drawing ada teks. Teman klik aja di sini, mungkin diklik 2 kali. Kita kasih nama judulnya itu adalah administrasi provinsi Lampung tahun 2025. Ini pakai yang rata tengah, change simbol, lalu fontnya kita samain semuanya, semua ya, fontnya Times New Roman, biar apa namanya rapih gitu. Tebal, size-nya 14. Coba kita oke. Ini belum. Kita tengah. Kita taruh di sini biar rapih gitu. Nah, selanjutnya adalah misalnya kalian mau tambahin garis gitu kan, buat misahin antara judulnya ini sama komponen di bawahnya, itu bisa pakai yang rectangle tadi, kemudian pakai yang lain. Kan? Nah, ini di sini, misalnya di sini klik kiri, kemudian sampailah di sini, klik kiri 2 kali. Kalau misalnya mau dirubah gitu lainnya, klik kanan terus properties aja. Oke, satu seperti ini. Kalau misalnya nanti ini kan horizontal, kalau vertikal ya sama aja, tinggal dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Nah, lalu kita akan menambahkan arah mata angin. Nah, caranya dengan klik insert ini, kemudian north row, cari arah mata angin yang kalian mau. Nah, sini saya pakai yang Esri Note 80. Klik OK. Nah, ini kan muncul nanti di sini. Ini kita kan ini harusnya arah mata angin itu ada utara, timur, barat, selatan. Jadi kita tambahin, bisa tambahin sendiri. Caranya sama seperti tadi. Ini kan ada teks. Ini kita taruh aja di sini.
dengan property simbol ukuran 12 kita bold. Oke, taruh aja di sini. Kemudian kan ini bisa di copy terus tuh di paste gitu kan, Ctrl C terus Ctrl V, taruh di sini. Nanti ya kita tinggal ganti aja ininya tuh jadi sesuai. Oke kan, dan bisa di paste lagi di sini ya serapih mungkin lah ya teman-teman. Oke, copy lagi. Ini B berarti kan, laut, utara, timur, selatan, barat. Nah ini bisa kan mau mindahin ke sini, kemudian kita satu bisa diseret kayak gini, klik shift kemudian diseret. Nah ini klik kanan kita group, jadi kan kalau mau kemana-mana itu nggak satu-satu gitu. Bisa kita taruh di sini boleh, atau di mana, atau di sini juga boleh, yang penting nggak nutupin petanya. Pokoknya sekreativitas kalian. Nah kemudian kita akan menambahkan skala angka. Mungkin jadi skala angkanya itu sama aja sih teman-teman, bisa manual ketik sendiri gitu kan. Ini kita copy paste, nanti aja jadi 1, berarti ini 1/90.000. Ngikutin skala yang ada di sini. Terus aja. Oh iya. Tambahin. Di sini kan. Kemudian ada lagi namanya skala bar. Caranya klik insert, kemudian scale bar. Nah, saya pilih yang alternating scale bar tuh, klik OK. Nah, ini kan masih kayak gini ya. Kita atur, klik kanan, properties. Kemudian scale unit. Scale unitnya, division unitnya pakai yang kilometer. Labelnya KM. Jadi kita di scale and unit, ini di DKM, kemudian kita apply. Oh ya, ini formatnya pakai yang times 15. Size-nya boleh yang 12 juga. Apply. Oke aja, kemudian ini bisa taruh di sini atau dimanapun. Jadi, setelah itu ada informasi seperti sistem grid sama datumnya. Jadi kita di sini sistem gridnya pakai yang geografik, kemudian datumnya pakai yang WGS 1974. Nah ini mungkin bisa diketik sendiri, kita pakai yang tadi kan di copy paste aja, kemudian klik 2 kali. Nampaknya itu adalah skala grid. Terus oke, inilah kira-kira. Setelah itu legenda, kita akan masukkan legenda. Caranya klik insert, kemudian legend. Nah, kita pilih yang emang mau dijadiin legenda. Di sini kan ada sungai, jalan, sepoligon, ini udah benar. Kalau misalnya nanti ada yang nggak mau dijadiin legenda, itu bisa diklik terus tuh dibalikin gini kan. Kalau misalnya ada yang dari sini mau dijadiin legenda, klik aja, kemudian tuh dipindahkan ke bagian legenda itu. Nah, set numbernya kita jadiin 2 biar rapi gitu. Dan next,
pokoknya hmm, yang seluruh keren 12 juga boleh. Oke. Nah, nah ini kan banyak banget ya. Jadi kita akan pakai yang diperlukan aja. Nah, ini bisa di klik kanan, kemudian mau di ungroup kan. Convert to grafiknya kita klik dulu. Dan setelah itu baru bisa di ungroup. Ungroup semua kan. Ini nggak dipakai jadi di delete aja, klik kanan, delete. Ini aja. Hmm, di group mungkin dia kita ganti museum jam 12. Ya pas menurut saya jam 12 saya ditaruh di sini. Oh ya, ini kecamatannya harusnya nggak usah itu. Hmm, ini bisa dirapikan sendiri nih. Bisa di kalian grup ungroup juga biar enak ngerapihinnya juga. Nah, ini legendanya udah kan, udah terlihat kayak metro barat apa, di timur apa gitu.
Ini selanjutnya adalah komponen insertnya si peta. Cara nambahin insert peta itu teman-teman. Caranya klik insert ini, kemudian data frame. Di bawah sini ya, itu akan muncul layar data frame seperti ini. Nah, di sini kita akan menambahkan, karena ini adalah kabupaten kota ya, berarti insertnya itu provinsi Lampungnya sendiri. Terus tuh diinsertkan bahwa ada kota metro. Caranya ini yang udah terapkan, klik kanan, kemudian add data. Kalian harus menyiapkan SHP untuk peta administrasi provinsi Lampung per kecamatan. Di sini saya udah punya. Kalian mungkin bisa download di ini Geoportal atau di website pemerintah resmi lainnya. Hmm, ini udah kan, ini bisa diganti warnanya jadi putih aja. Nah kan ini metronya di sini, ini kita akan merahkan di sini. Nah ini bisa di copy aja, terus taruh di sini, klik kanan, paste layers. Nah, tekan mas yang tadi tuh, jadi klik kanan, properties, ini ID warna merah. Oke, ini kita nolkan aja. Oke, oh ya, label featuresnya belum di label apa namanya itu kecamatannya belum di nonaktifkan. Di unchecklist saja. Di sini oh ya, jangan lupa pakai grid juga. Bentar, ini kita sesuaikan dulu. Ini dia disesuaikan. Klik kanan pada insi peta, terus properties, kemudian di grid, new grid, sama sebenarnya seperti tadi. Next aja coba. Nah, pas, cuman kita rapihkan ya sama angka-angkanya ini. Lagi jangan lupa di checklist. Oke, ini kayaknya garisnya juga agak gede. Yang catnya udah ada. Ini kan ada yang merah-merah di sini. Nah, mungkin bisa pakai ini namanya itu rectangle. Ini kan rectangle. Coba kasih informasi kalau yang merah itu adalah kota metro gitu kan. Mungkin kalau yang itu bisa di paste aja, terus kita kasih nama kota metro gitu. Terus bisa juga ini terakhir itu tinggal
Nah, di judul udah, alamat tanya udah, skalanya juga ada, sistem gridnya juga udah ada, legenda, kayak cerita. Yang terakhir itu tinggal nama penulis. Apa misalnya ada logonya juga bisa. Nah, nama penulis ini mungkin teman-teman bisa ini di copy paste aja, terus kita copy. Mungkin pakai nama teman-teman kayak disusun apa namanya. Ini oke. Kalau misalnya teman-teman mau nambahin gambar kayak logo, itu caranya klik insert, kemudian picture. Nah, terus cari di mana kalian menyimpan apa namanya gambar yang pengen kalian taruh. Simpan logo ini. Hmm. Nah, pokoknya seperti itu teman-teman. Cak kalau misalnya mau nambahin logo itu ya. Karena ini mungkin salah logonya. Hmm. Nah, pokoknya seperti itu. Kalau mau nambahin logo, taruh di tempat yang berbeda. Di sini juga bisa. Nah, ini kan hmm, oke, nah ini tuh komponen petanya udah lengkap, udah benar seperti ini, cuman kan harus dirapihkan ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa merapihkannya sendiri sesuai dengan kreativitas atau imajinasi kalian sendiri, sesuai apa namanya itu, gimana cara buat peta yang bagus gitu kan, yang enak dilihat, di informasi kepada masyarakat itu enak pokoknya gitu kan. Nah, jadi ini saya akan merapihkan uh, apa namanya komponen petanya ini. Rapikan tuh ya tinggal di geser-geser gitu kan, terus tuh dirapikan gitu. Nah, oke teman-teman, di sini saya udah merapikan layouting dari peta saya tadi, peta yang kita buat tadi. Nah, ini adalah hasil dari kita mendigitasi, kemudian ke poligon untuk memisahkan kecamatannya, untuk membuat kecamatannya, kemudian tadi kita ada layouting, kita rapihkan serapi mungkin, yang enak dilihat, terus komponen petanya juga lengkap kan. Nah, inilah peta administrasi Kota Metro Provinsi Lampung tahun 2025 hasil dari digitasi. Ini apa yang sudah selesai. Kalau mau disimpan dalam bentuk JPG atau PDF itu caranya file, klik file pojok ini, kemudian export map.
Oke. Nah, ini resolusinya saya pakai yang 500 lebih tinggi, dia lebih apa namanya kesimpannya tuh HD. Bagus. Oke, save, kita tunggu. Oke, selesai. Nah, itulah tadi tutorial digitasi kota metro dari saya. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Segitu aja videonya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.